Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pertemuan 12. Toroida adalah sebuah kumparan kawat yang dililitkan membentuk lingkaran tertutup menyerupai donat. Struktur ini memungkinkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik terfokus di dalam ini toroida, sehingga mengurangi kebocoran medan magnet ke lingkungan sekitarnya. Di sini saya ada contoh soal. Sebuah toroida memiliki 500 lilitan dan jari-jari rata-rata 0,1 meter. Jika dialiri arus sebesar 2 ampere, berapakah besar medan magnet di dalam toroida tersebut? Diketahui N sama dengan 500 lilitan, R sama dengan 0,1 meter, I sama dengan 2 ampere. B sama dengan 4V kali 10 pangkat 7 kali 1000 per 2V kali 0,1. B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 per 0,2. B sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3T. B sama dengan 2 Tesla. Soal nomor 2. Solenoida. Solenoida adalah salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar dari diameternya. Rumus dari solenoida yaitu B sama dengan μ0 Ni per L, dengan B adalah kerapatan flux, μ0 adalah konstanta, N adalah jumlah putaran, I adalah arus, dan L adalah panjang dari solenoida. Di sini saya mengambil contoh soal. Sebuah solenoida mempunyai panjang 20 cm terdiri atas 50 lilitan. Jika kuat medan magnet di pusat solenoida yaitu 2pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Kuat arus adalah, di sini diketahui panjangnya kan 20 cm. Kita ubah dulu ke meter menjadi 20 dikali 10 pangkat min 2 meter. Jumlah lilitannya adalah sejumlah 50 lilitan, sebanyak 50 lilitan. B-nya yaitu 2pi kali 10 pangkat min 4. Ditanya adalah I. Teman-teman, tadi kan rumus dari solenoida yaitu B sama dengan μ0 dikali Ni per L. Tapi yang ditanyakan adalah I. Jadi rumusnya yaitu I sama dengan BL per μ0 kali N. B-nya kan 2pi kali 10 pangkat min 4. L-nya 20 kali 10 pangkat min 2. Per μ0-nya kan udah diketahui konstanta, nilainya yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya jumlah lilitannya adalah 50. Jadi 2 kali 20 adalah 40. Berarti 40pi kali 10 pangkat min 6. Pangkat ini ditambah ya teman-teman. Per 4 kali 50, 200pi kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 0,2 kali 10, ini ada pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak ditulis, maka di sini tetap 10. Jadi 0,2 kali 10 menjadi 2 ampere. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertemuan tugas yang ke-12 yang soal nomor 3, yaitu soalnya ceritakan sebanyak maksimal 10 kalimat terkait penerapan hukum Biot-Savart atau hukum Lorentz dalam aktivitas yang berkaitan dengan pertanian. Yaitu yang pertama ada sensor tanah. Prinsip medan magnet dari hukum Biot-Savart dapat digunakan dalam sensor tanah atau untuk mengukur kadar air, salinitas, atau kandungan mineral tertentu. Yang kedua, peralatan pertanian. Banyak alat pertanian modern menggunakan komponen elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip
kelistrikan, dan kemagnetan, seperti motor listrik pada pompa air. Yang ketiga, sistem irigasi. Motor pompa air yang digunakan dalam sistem irigasi bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Yang keempat, pencegahan hama. Beberapa metode pengandalian hama memanfaatkan perangkat elektronik yang memancarkan gelombang elektromagnetik tertentu untuk mengusir hama. Yang kelima, pertanian presisi. Sistem pertanian presisi menggunakan drone atau satelit yang dilengkapi sensor berbasis elektromagnetisme untuk memetakan lahan. Yang keenam, terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya yang banyak digunakan di area pertanian memanfaatkan efek pololis listrik. Yang ketujuh, pemanenan. Mesin panen modern menggunakan sensor dan aktuator yang bekerja berdasarkan prinsip kelistrikan untuk mengidentifikasi dan memanen hasil panen. Yang ke-8, pengairan. Sistem pengairan otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah yang bekerja berdasarkan prinsip konduktivitas listrik tanah. Yang ke-9, ada pemupukan. Pemahaman tentang interaksi ion dalam larutan pupuk dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip elektromagnetisme. Yang ke-10, ada medan magnet bumi. Meskipun tidak langsung, prinsip medan magnet dari hukum Biot-Savart dapat digunakan untuk memahami perilaku tanah dan air yang mengandung mineral tertentu yang berinteraksi dengan medan magnet. Intinya, meskipun tidak selalu terlihat secara kasat mata, prinsip-prinsip elektromagnetisme yang mendasari hukum Biot-Savart dan hukum Lorentz memiliki peran penting dalam berbagai teknologi yang digunakan dalam pertanian. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.